Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita meneruskan ayat illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kalian tidak mau menolong dia siapa? Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad nasarahullah, sungguh Allah telah tolong dia. Kapan? Idz akhrajahu alladhina kafaru, ketika dia diusir oleh orang-orang kafir Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Tsaniya itsnain, yang kedua dari dua, mereka berdua, Rasul dan siapa kemarin? Abu Bakar. Idhuma fil ghar, ketika Rasul dan Abu Bakar berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, siapa? Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, jangan khawatir, Allah bersama kita. Bagaimana persangkaanmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang di mana yang ketiga adalah Allah? Apa iya dua orang itu akan dibiarkan oleh Allah celaka, dibunuh, binasa, sementara dua orang itu bersama Allah? Ibaratnya bertiga dengan Allah. Nabi mengatakan seperti ini karena Abu Bakar ketakutan luar biasa. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, seandainya mereka, salah satu dari mereka merunduk sedikit, melihat ke bawah, tentu kita akan terlihat, habis kita. Ini kekhawatiran Abu Bakar, kekhawatiran yang manusiawi, ya. Orang yang beriman bukan berarti tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Justru Allah kadang-kadang menguji orang yang beriman dengan ketakutan. Ini salah satu ujian dari Allah untuk Abu Bakar. Nah, sekarang kita lanjutkan kisah bagaimana tentang laba-laba. Bagaimana kisah tentang laba-laba yang sangat terkenal, Al-Ankabut. Saya bacakan tulisan beliau. Wa amma qawlu man qala, adapun ucapan orang yang mengatakan faja'al al-ankabut, lalu
ketika Rasul dan Abu Bakar sudah masuk ke dalam goa, langsung datang laba-laba. Fanasajat ala babil ghar, langsung bikin sarang di mulut goa itu. Wal himamatu waqa'at ala babil ghar, sehingga ada sarang di pintu goa itu, yang menurut pertimbangan akal tentu tidak mungkin ada manusia di situ, karena sarang laba-laba kan tidak mungkin selesai semenit 2 menit, ya. Oh, mungkin berjam-jam, berhari-hari baru selesai. Tidak semenit 2 menit, ya kan? Ini kan dalam hitungan yang sebentar. Falamma ja'al musyrikun, maka ketika orang-orang musyrik itu datang di depan mulut gua itu, wa idza 'alal ghari himamatun wa 'ashu ankabut, ada sarang laba-laba dan berikut laba-labanya ada di situ. Faqalu laisa fihi ahad, tidak mungkin ada seseorang di dalamnya. Sebab kalau ada seseorang, ya tentu sarang laba-laba itu akan rusak. Ini masih bagus, kan begitu. Fansorifu, mari kita tinggalkan tempat ini. Ada riwayat seperti itu. Ini beliau sebutkan di Majma'uz Zawaid, karya Al-Imam Haythami, kemudian Al-Bazzar, Tabrani, ya, juga Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat. Tapi hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan, fahada batilun, ini batil, ini batil. Beliau tidak membantah dari jurusan riwayat, beliau cukup membawakan ucapan Syekh Al-Albani bahwa hadis ini dhaif. Beliau membantah dari kaidah. Mari kita lihat sebagaimana ciri khas beliau ketika membantah itu dengan hujjah yang luar biasa. Saya bacakan. Al-himayatul ilahiyatu wal ayatul balighatu ayyakunal gharu maftuhan safiyan. Perlindungan ilahiyah, perlindungan yang datang dari Allah, dan ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa, itu justru dengan adanya goa itu, pintu goa itu maftuhan sofian, terbuka, justru terbuka. Dan itu yang ditunjukkan oleh ayat tadi. Di ayat itu tidak disebutkan sedikit, justru untuk menunjukkan inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah, tanpa harus pakai laba-laba gitu. Kecuali kisah itu sahih, kisah ini dhaif. Untuk melindungi Rasul dan Abu Bakar tidak perlu pakai laba-laba, kosong melompong. Kalau Allah ingin melindungi Rasul dan Abu Bakar, tentu mudah bagi Allah. Laisa fihi mani'un hissiyun, tidak ada penghalang yang bisa diraba, yang bisa dilihat. Kalau sarang laba-laba kan bisa dilihat, bisa diraba. Ini tidak ada. Justru dengan tidak adanya itu semakin menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ma'a dzalika la yarawna man fi, bersamaan dengan itu mereka tidak melihat bahwa ada orang di dalam goa itu.
dan orang tersebut adalah manusia yang sedang mereka cari-cari. Hadhihi hiyal ayah, ini ayat ini, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak perlu dengan sarang laba-laba. Amma an ta'tiya himamatun wa ankabutun ta'ashash fahadha ba'id. Adapun dengan datangnya laba-laba membikin sarang, ini jauh dan bertentangan dengan ayat dan bertentangan dengan ucapan Abu Bakar, "Lau nadhara ahaduhum ila qadamihi la absarana." Seandainya ada salah satu dari mereka melihat ke bawah, merunduk sedikit, niscaya kita akan terlihat. Nah, kalau pakai sarang laba-laba kan tidak, tertutup kan? Nah, ini dia. Jadi bersihkan dari diri kita riwayat-riwayat yang tidak sahih. Dan itu banyak sekali. Kita harus bersihkan. Walaupun sekedar hikayat, cerita, kisah yang tidak ada hubungannya dengan halal dan haram, tidak ada hubungannya dengan hak dan batil. Tapi kalau dhaif, buang. Kita tidak butuh dengan riwayat-riwayat seperti itu. Seperti riwayat kisah tentang Alqamah yang akan dibakar oleh Rasulullah SAW. Sahih apa tidak ini? Tidak sahih. Terkenal sekali kan? Riwayat tentang Sa'labah, salah seorang sahabat Nabi yang miskin, kemudian didoakan kaya oleh Nabi, lalu menjadi kaya raya, lalu bakhil, tidak mau bayar zakat. Akhirnya dia sadar, dia bayar zakat, ditolak oleh Nabi SAW. Sahih apa dhaif? Dhaif. Dan penuh kebatilan kisah ini. Dan harus kita buang dari diri kita seluruh kisah-kisah yang dhaif. Al-muhimmu anna ba'dal mu'arrikhin afallahu anhum, bahwa sebagian ahli sejarah, semoga Allah ampuni mereka, ya'tuna bi asya'a gharibatin syadzatin munkaratin, datang membawa kisah-kisah yang gharib, yang aneh, yang syadz. Syadz, hadis riwayat dari perawi yang tidak siqah menyelisihi perawi yang siqah. Seperti kisah tadi, kan riwayat Abu Bakar mengatakan, seandainya mereka merunduk sedikit ya Rasul, tentu kita akan terlihat. Riwayat ini dari perawi siqah. Adapun tentang laba-laba tidak siqah. Riwayat orang yang tidak siqah menyelisihi riwayat yang lebih siqah, ini syadz. Munkarah, mungkar lebih dahsyat dari syadz. Kalau syadz masih diriwayatkan oleh orang walaupun lebih rendah dari siqah, tetapi masih siqah. Kalau mungkar, dhaif, riwayat perawi dhaif menyelisihi, bertentangan dengan perawi siqah. Kalau yang tadi riwayat perawi yang siqah bertentangan, menyelisihi perawi yang lebih siqah lagi. La yaqbaluha al-aqlu wa la yasihhu biha an-naql. Secara akal dan secara nakal tidak bisa diterima. Secara nakal sudah jelas dhaif, secara akal apalagi, ya, secara akal apalagi. Kita lanjutkan ayat keempat.
Toha 46, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguh aku mendengar, aku melihat bersama kalian berdua. Bersama kalian berdua. Siapa kalian berdua di sini? Rasul dan Abu Bakar? Bukan, ini lain lagi. Kalian berdua di sini bukan Rasul dan Abu Bakar, tapi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Hadzal khitab li Musa wa Harun. Ucapan ini dari Allah ditujukan kepada Nabi Musa dan Harun. Lamma amarahum Allah azza wa jal ay yadhhaba ila Fir'aun. Ketika Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk mendatangi Fir'aun. Maka Allah mengatakan idhaba, ini ayatnya. Toha 43 sampai 46 saya bacakan. Idhaba ila Fir'aun. Datangilah oleh kalian berdua Fir'aun. Innahu tagha. Sungguh dia telah melampaui batas. Melampaui batas itu bertingkat-tingkat. Pacaran melampaui batas, zina lebih melampaui batas lagi, memperkosa lebih melampaui batas lagi, membunuh lebih melampaui batas lagi, syirik ini puncaknya, melampaui batas yang tertinggi, puncaknya syirik kufur. Tentu Fir'aun berada di puncaknya. Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, ucapkan di hadapan Fir'aun ucapan yang lembut. Jangan ucapan yang kasar, yang bernada cacian, makian, hujatan, jangan. Kenapa? Kenapa manusia seburuk Fir'aun? Kita tidak akan mendapatkan manusia hari ini seburuk Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun masih diwajibkan sopan, lembut, layyin, tidak keras, bengis, cacian, makian. Kenapa? Karena Fir'aun adalah penguasa. Fir'aun adalah penguasa, pemimpin, punya kekuasaan. Bagaimana kalau penguasa itu muslim? Seperti penguasa di negeri kita ini. Dari presiden pertama, kedua, ketiga, sampai yang sekarang semuanya muslim. Dan sementara kita tidak ada yang sebaik Nabi Musa, Nabi Harun. Tentu Nabi Musa dan Harun saja wajib sopan, lembut, santun di hadapan Fir'aun. Bagaimana kita di hadapan presiden kita? Lihat cacian, makian, hujatan yang keluar dari mulut para mahasiswa itu, para politikus itu, para pendemo itu. Berarti menurut mereka lebih mulia dari Musa dan Harun. Presiden kita sekarang ini lebih buruk dari Fir'aun. Begitu. Makanya berani lancang, berani mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sopan, cacian, hujatan, makian. Tentu kalau mereka tidak merasa lebih hebat dari Musa dan Harun, dan mereka tahu presiden kita tidak seburuk Fir'aun, tentu mereka harus lebih sopan lagi, harus lebih lembut lagi. Ini pelajaran yang sangat besar dari ayat ini. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dia ingat, semoga dia takut. Jadi tentu Allah tahu, Allah sudah tahu
bahwa Fir'aun tidak akan sadar, Fir'aun tidak akan takut, Fir'aun tidak akan beriman. Tapi tentu itu urusan Allah. Urusan Musa dan Harun taat kepada Allah. Disuruh menyampaikan nasihat, sampaikan. Adapun Fir'aun mau terima atau tidak, dapat hidayah atau tidak, bukan urusan Nabi Musa, bukan urusan Nabi Harun. Bagaimana kita? Ya. Jangan pernah berpikir biar dia terima dakwah saya gimana caranya ya. Nah, biar dia sadar saya harus ngomong apa ya. Biar dia tersentuh lalu mau mengikuti sunnah, kalimat apa yang harus aku ucapkan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Mau kalimat sebaik kalimat para nabi, para rasul, tapi kalau Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepada si fulan, dia akan sesat sampai mati. Walaupun kita dakwai dengan sopan, dengan lembut, dengan baik setiap hari. Siapa contoh? Abu Thalib. Abu Thalib hampir setiap hari didakwai oleh Nabi SAW dengan ucapan yang luar biasa, dengan nasihat yang luar biasa. Tidak ada nasihat sebaik nasihat Nabi. Tidak ada kalimat yang lebih menyentuh dari kalimat Nabi SAW. Tidak ada bahasa yang sefasih bahasa Nabi SAW. Tetap Abu Thalib tidak bergeming, kafir sampai akhir hayat. Itu Rasul terhadap Abu Thalib. Bagaimana kita terhadap teman kita, keluarga kita, orang tua kita? Ya, maka sampaikan saja sebaik-baiknya. Jangan pernah berpikir gimana caranya supaya dia sadar, gimana caranya supaya dia terima sunnah. Nggak bisa. Allah itu yang bisa melakukan. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina. Ya Rabb, ini jawaban Nabi Musa, Nabi Harun. Ya Rabb, ya Allah, sungguh kami takut. Nah, berarti rasa takut itu manusiawi. Pernah ada seorang pelajar yang mengkritik Ali bin Madini. Ali bin Madini guru besar dari Imam Bukhari. Kenapa? Karena takut berhadapan dengan jasus, takut berhadapan dengan intel-intelnya Khalifah Al-Ma'mun, yang disebarkan intel-intel itu untuk menangkap siapapun ulama, pelajar, tulab yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Ali bin Madini takut. Dan bukan hanya beliau, banyak sekali ulama yang takut, dipenjara, disiksa. Maka dengan terpaksa mereka mengucapkan dengan mulutnya bahwa Al-Quran adalah makhluk, adapun hatinya tidak. Hatinya tetap dengan satu keyakinan bahwa Al-Quran bukan makhluk, tapi kalamullah. Dan seluruh ulama seperti itu, kecuali satu. Siapa? Imam Ahmad. Dua dengan muridnya, Muhammad bin Nuh. Muridnya ini kemudian meninggal, dimandikan, disolati oleh Imam Ahmad. Jangankan Ali bin Madini dan ulama-ulama, ini Nabi Musa, Nabi Harun, inna nakhafu, kami takut, kami khawatir, ayyafruta alaina aw ayyadgha, Fir'aun akan berbuat melampaui batas, akan menyiksa kami, akan membunuh kami, akan mencongkel mata kami, akan menyalib kami. Tentu tidak mustahil. Tidak mustahil bagi Fir'aun untuk memotong-motong badan siapapun yang dia kehendaki,
mencongkel matanya, menyalib, membunuh, menusuk perutnya, memenggal lehernya, kecil bagi Fir'aun. Ya, kan kekuasaannya luar biasa dan kekejamannya luar biasa. Qala la takhafa. Ini dia. Allah mengatakan, jangan kalian takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguh aku mendengar, sungguh aku melihat bersama kalian berdua. Ya. Apa yang dimaksud melihat mendengar sini? Apakah kebersamaan itu sebatas mendengar dan melihat? Tentu tidak. Kalau mendengar melihat, gak usah Nabi Musa, Nabi Harun, ya semuanya. Seluruh manusia, seluruh makhluk tentu didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah. Kenapa di sini dikatakan Musa dan Harun? Berarti kebersamaan di sini adalah umum apa khusus? Umum apa khusus? Khusus. Antum jangan salah paham. Mendengar, melihat kan umum. Siapapun ketika bicara tentu didengar oleh Allah. Siapapun tentu dilihat oleh Allah. Berarti umum dong. Salah. Kalau itu umum tentu tidak ada gunanya. Justru Allah mengatakan kalimat ini supaya Nabi Musa dan Nabi Harun apa? Tenang, tidak takut, tidak khawatir. Kalau sekedar Allah itu mendengar melihat apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun, ya apa bedanya dengan manusia yang lain termasuk Fir'aun? Fir'aun pun didengar dan dilihat oleh Allah kan? Maka ma'akuma di sini khusus, bukan umum. Artinya aku membela kalian berdua. Aku berpihak kepada kalian berdua. Aku siap menolong kalian berdua, dan begitu seterusnya. Di sini dikatakan asma'u wa ara jumlatun istinafiyatun li bayani muqtada hadhil ma'iyyah al-khassah. Ucapan asma'u wa ara, aku mendengar, aku melihat, ini kalimat istinafiyah untuk melembutkan, menenangkan Musa dan Harun. Tentu Nabi Musa dan Nabi Harun menjadi tenang, tidak takut lagi, tidak khawatir lagi setelah mendapat wahyu ini. Oleh karena itu melihat dan mendengar bermakna, berkonsekuensi an-nasru wat-ta'yidu wal-himayatu min Fir'aun. Menolong, menguatkan, membela, melindungi Musa dan Harun dari kejahatan Fir'aun. Ya. Di mana sebelumnya Musa dan Harun mengatakan innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Kami takut, kami khawatir Fir'aun akan mencelakakan kami, membunuh kami, berbuat melampaui batas terhadap kami seperti tadi. Dicabik-cabik, dicincang-cincang, sangat mudah bagi Fir'aun. Al-ayatul khamisah, ayat yang ke-5, An-Nahl 128. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan bersama dengan orang-orang ihsan, yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ada dua di sini. Pertama bertakwa, kedua ihsan. Derajat tertinggi setelah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Maka waktu itu kita pernah bahas bahwa orang yang Islam belum tentu
iman. Orang yang iman sudah pasti Islam. Orang yang beriman belum tentu ihsan. Orang yang ihsan sudah pasti iman, sudah pasti Islam. Oleh karena itu Jibril bertanya kepada Nabi, tidak terbalik. Islam dulu, kemudian iman, kemudian yang tertinggi ihsan. Kalimat ini Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik, ihsan, diawali dengan kalimat. Ini surat An-Nahl. Lengkapnya 126 sampai 127 atau 28 ya. Wa in aqabtum, jika kalian membalas, berarti kalian diperlakukan dolim, dipukul, ditendang, dicongkel matanya, disobek telinganya, dipukul pipinya, dipukul perutnya, dipatahkan jarinya, kakinya, giginya. Berarti ini dizolimi. Jika kalian ingin membalas, boleh apa tidak? Kita dipukul pengen balas, boleh apa tidak? Boleh. Gigi kita dipatahkan oleh seseorang, kita pengen balas, boleh apa tidak? Boleh. Mata kita dicongkel oleh seseorang, kita pengen balas, boleh apa tidak? Boleh. Ya. Mata, kaki, tangan, telinga, semua anggota badan kita ketika dizolimi oleh siapapun, kita boleh membalas. Pukul, balas pukul. Tendang, balas tendang. Dicongkel matanya, dibalas mata dia dicongkel. Ya, apa namanya? Apa istilahnya? Kisos. Kisos, dibunuh, balas bunuh. Ya. Dicaci maki? Dicaci maki? Balas caci maki? Ya. Caci maki, difitnah, ditipu, dibohongi, ini bukan apa? Bukan kisos. Maka antum kalau ditipu jangan balas nipu lagi. Antum kalau dibohongi jangan balas bohongin lagi. Kisos nih, enggak. Kisos itu khusus badan kita. Jari, tangan, kaki, mata, telinga. Ya. Fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Jika kalian ingin membalas, balaslah dengan apa yang kalian terima. Disobek pipi, disobek telinga kiri, maka kita harus merobek telinga kiri dia. Kanan nggak boleh, ya, atau dua-duanya. Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan, nggak boleh. Kaidah yang batil, nggak boleh. Harus sepadan. Telinga-telinga, mata-mata, satu-satu, dua-dua. Ya. Dan hakim di situ yang menentukan supaya adil. Sekian. Ya. Masih ingat Anas bin Nadhr ya? Rubayyi binti Nadhr, adiknya mau dipatahkan giginya, kisos di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nangis-nangis abangnya. Anas bin Nadhr ini nangis-nangis di hadapan Nabi, kasihan adiknya mau dipatahkan giginya. Kata Nabi, gimana? Nabi tidak berhak meringankan hukuman. Tidak berhak. Ya. Kecuali yang bersangkutan, yang terdolimi itu memaafkan. Tentu. Ya. Kalau tidak memaafkan, Nabi tidak berhak, khalifah tidak berhak, presiden tidak berhak meringankan hukuman. Wala in sabartum, tapi kalau kalian mau sabar, sabar berarti tidak
tidak membalas. Tidak membalas, sudahlah. Saya maafkan, sudahlah, ini sudah kejadian. Mudah-mudahan dia bertaubat, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi dia. Lahuwa khairul lissabirin, ini lebih baik. Tidak membalas lebih baik. Membalas tidak buruk, hak dia. Dan tidak boleh dicaci, tidak boleh dikritik, bahkan nggak boleh, nggak boleh. Seorang ulama, ya jangankan ulama, sahabat tidak memaafkan, dan boleh karena hak bagi dia, tapi memaafkan lebih baik. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah, dan tidak mungkin engkau bisa sabar tanpa pertolongan Allah. Lihat. Jadi kesabaran kita tidak membalas seseorang yang mendolimi kita itu karena pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa sabar. Termasuk ketaatan kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, kedermawanan kita, baca Al-Quran kita, itu semua karena Allah tolong kita. Jangan pernah meyakini, menyangka bahwa sholat kita ini ya hasil usaha kita, puasa kita, zakat kita hasil usaha kita. Tidak, itu adalah karunia dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki sujud satu kali, kita tidak akan bisa. Ya, bukan sholat satu rakaat, sujud satu kali, nggak akan kita sanggup kalau Allah tidak menghendaki. Wala tahzan alaik wala tahzan alaihim, dan jangan bersedih, jangan mengkhawatirkan terhadap mereka. Wala taku fi daikim mimma yamkuru, dan jangan merasa sempit dari apa yang mereka makarkan, tipu daya mereka. Ini nasihat khusus untuk Nabi SAW dan umumnya kepada kita semua. Ya. Nah, kemudian diakhiri dengan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Maka di sini ada beberapa tingkatan. Kata beliau, uqubatul jani, membalas kejahatan seseorang, bimithli ma uqiba bihi, dengan balasan yang sama, yang sebanding, yang setimpal. Ini adalah mimbabit taqwa. Ini takwa. Takwa. Ya, enggak. Karena dia telah mukul saya, balas pukul. Karena dia telah menendang saya, balas tendang. Karena dia telah membunuh ayah saya, balas bunuh. Bagaimana dia? Bertakwa. Bertakwa, mimbabit takwa. Gitu. Wa bi aktsar dzulmun wa udwan. Kalau membalasnya itu lebih banyak, lebih besar, seperti tadi, kuping satu dibalas kuping dua, mata satu dibalas mata dua, ini zalim wa udwan, zalim dan permusuhan. Yang terakhir, wal afwu ihsan, memaafkan itu ihsan, yang terbaik. Disitulah rahasia. Kenapa Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama pula orang-orang yang ihsan. Jadi kalau mau dirinci, Allah bersama orang-orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan serupa dan orang-orang yang tidak membalas kejahatan. Kira-kira seperti itu. Ya.
maksud dari ayat ini. Wal ma'iyyatu huna khassatun muqayyadatun bisifatin. Dan ma'iyah di sini, kebersamaan Allah di sini khassa, khusus, tidak umum. Ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Umum apa khusus nih? Umum. Kalian ini siapa saja, kaum muslimin, kaum kafirin, ya, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab waktu masih hidup masuk di ayat itu, umum. Para nabi, para rasul masuk di ayat itu, umum. Ya. Adapun ayat tadi khusus, muqayyadatun bisifatin, terkait dengan sifat, terkait dengan sifat. Artinya kullu man kana minal muttaqin al muhsinin fallahu ma'ahu. Siapapun orang yang bertakwa, siapapun orang yang berbuat ihsan, Allah bersama dia, Allah membela dia, Allah berpihak kepada dia. Berarti orang yang tidak bertakwa, Allah tidak berpihak, Allah tidak akan membela. Wa hadza yusmiru lana binisbati lil halati al maslakiyah. Kita salat dulu ya. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita bersoal jawab. Apa hukum menyelenggarakan akad nikah di dalam masjid? Tentu bukan masjid seperti masjid kita ini ya, tetapi masjid memiliki aula, tempat khusus. Tentu ini jatuh urusan ibadah mahdhah apa urusan dunia? Itu urusan dunia. Urusan ibadah mahdhah kan sholatnya, adzannya, qomatnya. Adapun ini urusan dunia. Berarti nunggu contoh dari Nabi apa nunggu larangan? Nunggu larangan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Siapakah yang paling lemah kedudukannya antara laki-laki dan perempuan menurut Al-Quran dan Sunnah? Perempuan, ya, kata Nabi, agama wanita itu berapa? Separuh dari agama laki-laki. Maka laki-laki yang saleh tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah tidak sholat. Adapun wanita salihah pasti 5 hari, 6 hari, seminggu, dalam sebulan akan libur sholat, puasa. Begitu pula akal wanita berapa? Separuh, setengah dari akal laki-laki. Oleh karena itu persaksian 2 orang wanita sepadan dengan persaksian 1 orang laki-laki. Itu akal dan agama. Adapun fisik, tangan, kaki, tenaga, nggak usah pakai dalil itu mah, ya kan? Tangan, kaki, tenaga, tentu nggak usah pakai dalil. Ya, semua orang tahu mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Jika kita dizolimi secara fisik, harus menuntut keadilan jika ingin bertakwa. Apakah begitu syaratnya? Tidak. Apakah ketika kita tidak menuntut berarti tidak bertakwa? Tidak.
malah lebih baik apa tadi? Ihsan. Ya. Ihsan. Bagaimana jika dizalimi oleh pemerintah? Ini belum kita bahas tadi ya. Tentu ini perkecualian. Kita harus sabar. Lagian gimana mau balas pemerintah? Gimana caranya? Uang kita diambil, punggung kita dipukuli, digebuki, balasnya gimana? Ya, pemerintah kan punya tentara ribuan, punya aparat ribuan. Sabar. Sabar. Ingat petunjuk Nabi, nasihat Nabi ketika dipimpin oleh pemimpin yang afarah, yang zalim, yang pilih kasih, yang mementingkan dirinya sendiri, yang tidak adil, maka apa kata Nabi? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikan kewajiban kalian terhadap penguasa. Tunaikan, taat, jangan mencaci maki, jangan menyebarkan aibnya gitu. Watas'alunallaha alladzi lakum. Adapun hak kalian, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada penguasa itu, zalim, diktator, bilik kasih, athara. Jangan minta kepada penguasa, mintalah kepada Allah. Jika kita merasa pemimpin kita sedang menzalimi kita, mintalah kepada Allah. Allah sedang menunggu-nunggu permintaan kita. Gunakan. Jangan cacian, makian, hujatan. Gitu ya. Seandainya tahun 98 dulu para mahasiswa tidak menghujat, mencaci maki, tapi mengamalkan hadis ini, insya Allah akan muncul kebaikan yang luar biasa. Tidak mengepung DPR, MPR, istana, segala macam, bakar ban di jalanan, demo, tapi semuanya berdoa, mengamalkan hadis tadi. Insya Allah akan terjadi kebaikan, tidak seperti waktu itu. Keburukan demi keburukan justru terjadi. Apabila dalam masyarakat terdapat masalah baru yang tidak ada pemecahannya di dalam sunnah, siapa yang berhak melakukan ijtihad? Tentu ulama. Ya. Dan secara kaidah insya Allah ada jawabannya. Ada jawaban secara kaidah. Masalahnya belum ditemukan. Gitu. Belum ditemukan oleh antum, belum ditemukan oleh saya. Adapun ulama fulan, si A, si B mungkin sudah menemukan, kitanya saja yang belum tahu. Jadi jangan buru-buru mengatakan bahwa masalah ini belum ada jawabannya di Al-Quran dan Sunnah. Masalah ini nggak ada jawabannya di Al-Quran dan Sunnah. Ini buru-buru. Kitanya saja yang belum tahu. Ya, ini berdasarkan ucapan Salman, ucapan Abu Dhar, ucapan beberapa sahabat yang mengatakan Nabi wafat. Sebelum beliau wafat, tidak ada satupun jalan menuju surga yang apa? Yang belum beliau terangkan. Tidak ada satupun jalan menuju neraka yang belum beliau terangkan. Jadi jalan menuju surga, jalan menuju neraka, berarti ini kan halal haram, hak dan batil, boleh apa tidak boleh, sunnah bid'ah, syirik tauhid, semuanya sudah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menyikapi orang yang mengatakan bahwa tauhid dibagi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu tidak benar?
ya nggak usah disikapi. Ngapain disikapi? Ya, yang penting syubhat itu buat dia, bukan buat kita. Masa orang mesti percaya sama kita? Nah, alhamdulillah kita paham berdasarkan pelajaran-pelajaran yang sudah lewat bahwa ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Apakah seluruh kaum muslimin harus sama dengan kita, harus percaya dengan kita? Ya tidak. Kita yang belajar, alhamdulillah paham. Yang nggak belajar, ya nggak paham. Karena nggak paham, menolak, lalu bilang, ah nggak bener itu. Ya coba orang Ahmadiyah bilang, orang Ahmadiyah, Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin ada Nabi lagi. Mirza Ghulam Ahmad bukan Nabi. Dengan entengnya mereka bilang, ah nggak bener itu. Nah, ya kan? Nabi Isa itu bukan Tuhan, Nabi Isa itu manusia, Nabi Rasul, tidak disalib. Kata orang Kristen, nggak bener itu. Ya pastilah, masing-masing punya keyakinan. Ini keyakinan kita. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Dan dalil-dalil yang telah dijelaskan oleh beliau luar biasa. Kita tidak ragu sedikit pun tentang 3 tauhid itu. Bagaimana supaya kita tahu bahwa amalan kita yang diambil dari sunnah sudah sesuai dengan pemahaman sahabat? Bagaimana cara menimbangnya? Yang sedang kita lakukan ini, yang sedang kita pelajari, jawabannya itu. Agar kita tahu bahwa ternyata ini ada contohnya dari sahabat, ternyata yang ini tidak ada contoh dari sahabat. Kita belajar terus belajar sampai mati. Ya, jadi tidak bisa patokannya. Oh, patokannya begini, 1, 2, 3, nggak bisa. Belajar terus. Ya, sampai satu ketika kita rujuk dari pendapat kita. Saya rujuk dari pendapat saya setahun yang lalu tentang sesuatu ini. Hal yang biasa. Sebagaimana Imam Syafi'i, ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Pendapat beliau yang lama ketika masih di Baghdad, pendapat beliau yang baru ketika sudah di Mesir. Apa dasar bahwa Syekh Albani pernah berfatwa supaya rakyat Palestina hijrah? Kalau fatwa nggak perlu dasar, namanya kan fatwa. Mana ada ayat hadis yang menyuruh rakyat Palestina untuk hijrah? Fatwa. Bisa benar, bisa salah, ya kan? Adapun setelah kita pelajari, fatwa ini kan luar biasa. Coba seandainya fatwa Syekh Albani diamalkan oleh seluruh kaum muslimin di Palestina, kaum muslimin Palestina beramai-ramai meninggalkan Palestina karena memang tidak sanggup menghadapi kebiadaban, kekuatan, kehebatan senjata Yahudi Bani Israel. Seandainya fatwa beliau waktu itu tahun 80-an kira-kira ya, dijalankan oleh kaum muslimin di Palestina, dan Saudi dan beberapa negara Islam kan siap menampung. Seandainya itu dijalankan, seandainya ya, kan waktu itu nggak ada yang menggubris, marah iya, terutama kaum hizbiyin, harokiyin marah dengan fatwa Syekh Albani. Sementara kita semua tahu Nabi meninggalkan Makkah. Apakah tanpa sebab? Apakah itu qat'i memang perintah Allah? Tidak. Karena memang tidak sanggup lagi menghadapi kebiadaban Abu Jahal Abu Lahab, kekuatan besar Abu Jahal Abu Lahab, sementara Rasul dan para sahabat masih lemah. Nah, bagaimana Nabi saja meninggalkan Makkah? Tentu Makkah lebih mulia dari Palestina, dan Rasulullah jauh lebih mulia dari seluruh kaum muslimin di Palestina. Kalau Nabi saja meninggalkan Makkah, apakah tidak boleh kaum muslimin Palestina meninggalkan Palestina? Ya.
Seandainya itu terjadi dan diamalkan, berarti Palestina kosong dari kaum muslimin. Ya, yang ada Yahudi semua, ya kan? Yahudi semua. Dan seandainya ini terjadi, apa yang terjadi di dunia Islam, mungkin kita semua nangis semua, ya. Banjir air mata kaum muslimin. Bagaimana tidak menyaksikan kaum muslimin berbondong-bondong meninggalkan negerinya, lalu negeri itu dikangkangi oleh Yahudi. Sebodoh-bodoh seorang muslim, ya, benci dengan Yahudi. Itu sebodoh-bodoh kaum muslimin, ya. Dan ini akan merangsang pemimpin-pemimpin Islam untuk bersatu dan marah tentunya, ya kan? Marah. Presiden Indonesia marah, Presiden Mesir marah, Raja Saudi marah, Raja Yordan, Yaman, Brunei marah. Berkumpul, bersatu, tinggal kirim pasukan. Dan ada alasan kuat di hadapan PBB, ya kan? Mencaplok. Ini luar biasa, fatwa luar biasa. Tinggal diserang habis barangkali, ya, seandainya itu dijalankan, ya, akan berperang kaum muslimin dengan betul-betul Yahudi. Ini luar biasa. Ulama kalau berfatwa, kalau berbicara itu jauh ke depan. Ya, lihat kaum Hizbiyin, Haroki, mereka berfatwa jangan, lawan terus. Enak saja ngomong lawan terus. Mereka yang merasakan bagaimana dengan batu, dengan ketapel berhadapan dengan Yahudi yang senjata lengkap. Gimana ini, perang apa konyol? Seolah-olah kaum Hizbiyin, Harokin yang mengatakan lawan terus, itu seperti melihat orang badan krempeng berantem sama algojo tinggi besar, teriak-teriak lawan terus, jihad lawan terus. Ya, tentu ini tidak pada tempatnya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.